perjanjian baru. Kemudian GKPB MBC juga memiliki dolar antara lain ibadah raya, kesan, dan pemberian. Selain itu, GKPB MBC juga memiliki filosofi pelayanan yaitu ketuhanan Yesus Kristus, kemudian ikat janji, melakukan yang terbaik, mentalitas kerajaan Allah, dan pengabdian diri. Untuk mendukung pelaksanaan visi dan filosofi tersebut, GKPB MBC memiliki beberapa departemen pelayanan antara lain Syahid yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada minggu kedua bulan berjalan pukul 18 waktu Indonesia Timur, VMM yang dilaksanakan setiap hari Selasa minggu ketiga bulan berjalan pukul 19 waktu Indonesia Timur, Image yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada minggu kedua dan minggu keempat bulan berjalan pukul 18 waktu Indonesia Timur, Kesan yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Bagi jemaat yang belum dan ingin mengikuti pemuridan dasar Kristen dan atau hidup berjemaat, dapat menghubungi gembala jemaat di kontak yang tertera di layar agar gembala jemaat dapat membantu Anda. Kami mengajak seluruh jemaat untuk ikut serta dalam doa malam atau doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bila ada pokok doa pribadi, jemaat dapat menghubungi tim doa atau dapat menghubungi kontak yang tertera di layar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom yang kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang besar. Satu tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan berkata, sebab lebih baik satu hari di pelatananku daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Satu hal yang telah kami minta kepada Tuhan, itulah yang kami ingini, Bapa. Diam di rumah Tuhan seumur hidup kami, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kami mau menikmati kasih-Mu, Bapa. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Kami mau menikmati kuasa-Mu di tempat ini. Yesus, terima kasih Bapa.
memikirkan hal-hal yang apa yang kami lihat, tapi iman kami melampaui segalanya, melampaui segala sesuatu yang kami lihat, karena kami percaya ada kuasa Tuhan yang jauh melebihi apa yang kami hadapi. Dan kami mau percaya saat ini kebenaran firman Tuhan lebih tinggi daripada kenyataan. Kebenaran firman Tuhan lebih tinggi dari persoalan kami. Dan dengan kerendahan hati saat ini kami mau tanggalkan setiap kekhawatiran, kami mau tanggalkan setiap pikiran-pikiran yang membebani kami mau tanggalkan setiap ketakutan kami tanggalkan di kaki salib-Mu ya Tuhan. Dan kami mau izinkan kebenaran firman Tuhan berada di tempat tertinggi dalam hidup kami. Dan hati kami terbuka untuk benih firman itu boleh Tuhan berikan tumbuh dalam hati kami dan berbuah sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami umat-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu seperti yang barusan kami nyanyikan. Ketika Engkau berfirman, maka itu akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap dengan firman katakan amin. Beri kembali bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Senang sekali boleh saya untuk berbagi berkat tempat ini. Saya mau menyapa dulu Bapak Ibu Saudara, baik yang mungkin lagi ibadahnya secara online maupun yang ada di tempat ini. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah? Boleh lambaikan tangan mungkin. Apakah ada? Oke, semua adalah jemaat Tuhan nanti ya. Amin. Dan ini adalah minggu kedua, rasanya baru beberapa hari terakhir saya berdoa di minggu terakhir, dan saya boleh percayakan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu kedua di bulan Juli. Dan Bapak Ibu Saudara, bulan ini tema bulan ini itu luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kita akan dibawa untuk ya judulnya saja mengalami apa? Kuasa Tuhan di masa kini. Mengalami kuasa Tuhan di masa kini. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang dikerjakan Tuhan dalam Alkitab itu Tuhannya sama dengan yang kita percaya di hari-hari ini. Tuhannya masih sama, kuasanya masih sama, tidak sekalipun berkurang, tidak sekalipun expired, ya. Tuhan yang sama, Tuhan yang masih memelihara kita sampai hari ini. Amin. Dan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya percaya banyak kesaksian, banyak hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata. Amin. Kalau suruh saksian satu, mungkin kita kurang sore. Semua punya kesaksian, dan itu yang membuat kita tetap percaya hari ini bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita dan masih memelihara, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu harus kita pegang. Ya. Waktu saya diberikan jadwal, saya mulai bergumul, Tuhan saya mau ngomong apa ya? Kayaknya kita semua udah tahu firman ini ya, kita udah dengar cerita ini, kita udah hafal bahkan ayat ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan lewat saya ya? Tapi satu hal, Tuhan mengingatkan bahwa apapun firman-Nya, sekalipun itu sudah pernah disampaikan, sampaikan saja, gitu ya. Sampaikan saja, karena sadar atau tidak kita butuh firman. Sekalipun itu sama, ya, sekalipun itu pernah kita dengar, kita harus dengar lagi. Nah, firman Tuhan bilang apa? Sampaikan firman itu di saat engkau duduk, engkau berdiri, sampaikan aja. Firman itu kita butuhkan. Sama halnya kalau kita butuh makan. Ya, saya seringkali sampaikan ini, kita butuh firman kayak kita butuh makan. Adakah yang bosan makan? Pak, saya nggak mau makan lagi. Bosan Pak, saya minum aja terus, nggak bisa makan. Gak ada.
Kalau kita sadari bahwa firman itu adalah kebutuhan, maka kita tidak akan pernah bosan. Kita tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah tawar hati, karena kita menempatkan diri kita sebagai pribadi yang membutuhkan firman Tuhan. Firman itu bukan cuma sekedar kita dengar lalu kita merasa tahu, oke Pak saya udah tahu, udah lakukan. Tapi izinkan firman itu bekerja dengan cara yang berbeda di dalam setiap musim hidup kita. Di dalam setiap musim itu, ya musimnya nggak sama, tapi firman Tuhan itu punya treatment yang berbeda sesuai dengan apa yang kita hadapi. Dan ini yang perlu kita tangkap, ya. Dan di bulan ini kita jangan mengalami kuasa Tuhan. Wow. Bapak Ibu mau alami kuasa Tuhan? Bapak Ibu saudara, nanti Bapak Ibu saja yang teman-teman ini protes ya. Bapak Ibu saudara-saudari mau alami kuasa Tuhan? Amin. Saya juga mau Bapak Ibu saudara. Dan di minggu kedua, topik kita adalah berjalan dalam kuasa Tuhan melalui ketaatan. Wah, kalau dengan ketaatan ini saklek, ya. Taat itu tulisan taat, bagus sekali. Kita potong di tengah-tengah sini. Taat, ya. Itu mau dibaca dari kanan ke kiri ke kanan, sama. Mau ditulis di atas ke bawah, bawah ke atas, sama. Jadi ya taat gitu ya. Taat itu ya taat. Gak bisa kita kita merepresentasikannya ketaatan itu kita mulai ubah dia, kurang-kurangi taat yang maunya ya enak seperti ini Pak. Taat adalah taat. Waktu Tuhan bilang percayalah, ya percaya gitu ya. Tidak percayalah, oke Tuhan saya percaya, tapi gitu ya. Tapinya gitu. Itu belum taat. Kalau sudah pakai tapi seandainya ya, kita sebagai orang percaya mungkin kita perlu menyadari bahwa hidup karena percaya itu bukan seandainya tapi gitu ya, seumpama, tapi orang percaya itu hidup dengan kata sekalipun. Ya, di firman Tuhan dikatakan sekalipun ya aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Sekalipun. Kenapa? Itu adalah bentuk ketaatan. Sekalipun keadaan tidak enak yang saya hadapi, tapi aku tetap percaya. Ya, itu iman. Dan berjalan dalam kuasa Tuhan ini melalui ketaatan tentunya. Ini yang akan kita bahas. Dan gambarnya Bapak Ibu kalau background di belakang tulisan ini apa? Ada padang gurun, ya kan? Wah, padang gurun lagi Pak. Saya ini sudah di padang gurun pas sekian lama. Hidup saya bagikan padang gurun besar nih, gitu. Dan kita akan kembali mengingat lagi. Dan kalau kita bicara padang gurun, pasti kita ingat Musa, ya kan? Musa membawa keluar bangsa Israel. Saya semalam waktu lagi siapkan khotbah tiba-tiba ada lagu yang lama banget saya pernah ingat. Lagu itu menguatkan sekali. Bukan lagu rohani Bapak Ibu Saudara, lagunya buatan Disney. Disney itu bukan lembaga rohani, tapi lagunya begini. There can be miracle when you believe. Ya, waktu saya dengar itu saya merasakan ada kekuatan. Iya ya, there can be miracle when you believe. Miracle happen when you believe. Percaya dulu baru mujizat kan? Bukan terjadi dulu baru kita percaya. Karena kan saya mau lihat dulu Tuhan, baru saya percaya. Itu kayak Thomas, ya. Saya mau lihat dulu tangan yang di lubang paku itu, baru saya percaya. Itu adalah iman kekanak-kanakan. Kalau kita bilang anak kita, ayo kita mau jalan-jalan, kita mau senang-senang hari ini makan es krim, mau dikasih sembari. Ah, bohong. Saya mau lihat dulu, saya percaya. Nah, itu anak-anak sudah. Tapi kalau kita percaya, ya, baru mujizat itu akan terjadi. Nah, ini kita akan bahas di bulan ini dan minggu ini kita akan bahas sebagian kecil tentang iman dan ketaatan. Dan pembacaan di hari ini, ya, terambil dari
Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 7. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dengan kasih Kristus saya ingin Bapak Ibu Saudara bisa berdiri, kita akan baca Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 7. Oke, sudah dapat? Mungkin bisa kalau di depan cukup kelihatan ya, mungkin di belakang nggak susah. Kita baca sama-sama karena cukup beda, kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalam mereka di sana sebelum meninggalkan. Setelah lewat 3 hari, para penakut pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah pada bangsa itu katanya, sesudah kamu melihat tahu perjanjian Tuhan Allahmu yang diingatkan pada imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berada di tempatmu yang mengikutinya. Hanya antara kamu dan kamu itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah meninggalkannya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan pada hari itu Yosua berkata, demikian, angkat takut perjanjian dan berkatalah dengan bangsa itu, maka mereka mengangkat takut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Amin. Bisa kita saudara berbagian kita yang mendengarkan dan mendengarkan firman siang dan malam. Dan kalau kita bicara kisah ini, ya, kita sering baca tentang Yosua. Yosua adalah penerus dari Musa, ya. Dan kalau kita baca di kitab Yosua, ya, saya mungkin kasih garis besarnya dulu. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah gambaran Sungai Yordan. Yang kecil itu Sungai Yordan, kayak ulat gitu ya. Dan di sini ada tiga area, ya. Ada Sitim, ada Gilgal, ada Yeriko. Kalau Bapak Ibu Saudara sempat usahakan baca pasal 1 sampai 6. Bapak Ibu Saudara akan menemukan suatu rangkaian yang utuh, ya. Dan ini luar biasa sekali, ini sangat spektakuler sekali. Dan kalau kita baca ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mengalami berkat Tuhan. Baca dan renungkan, baca dan renungkan. Dan kalau kita baca di ayat di Yosua pasal 3, di situ dikatakan gini. Oh maaf, kalau kita baca di pasal 1 dulu, kita buka di Yosua pasal 1. Di situ dikatakan begini. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan aja. Mungkin Bapak Ibu sadar tidak apa-apa. Dikatakan setelah Musa meninggal, Tuhan menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Di ayat 1 begini ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, Yosua ini adalah abdi Musa yang dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan perjalanan. Dan umat Israel yang dipimpin Yosua ini adalah angkatan kedua sejak keluar dari Mesir, ya, sampai di tempat ini, sampai Musa meninggal, ya. Dan ini adalah angkatan kedua. Jadi Yosua memimpin angkatan yang baru, bangsa Israel yang dilahirkan di zaman-zaman padang gurun. Dan Yosua memahami
ya, betapa sulitnya memimpin bangsa Israel. Dan ini merupakan sesuatu yang baru, ya. Yosua nggak pernah, waktu Musa mungkin selama ada Musa, Yosua nggak pernah di PLH-kan pelaksanaannya gitu ya. Yosua kalau mimpin, saya mau rehat dulu, saya cuti dulu ya seminggu gitu. Kalau pimpin saya mau bahan, enggak ada. Selama Musa hidup, Yosua mengikutinya, nggak pernah dikasih experience, pengalaman untuk memimpin. Jadi waktu Tuhan mempercayakan Yosua, ini adalah suatu hal yang baru, suatu pengalaman baru, suatu tantangan baru, suatu masalah baru. Masalahnya apa? Mimpin apa? Bangsa Israel, ya. Udah tahu kan bangsa Israel seperti apa. Nah, jadi di firman yang pasal 3 tadi ayat 1 dikatakan bahwa pasal 3 ayat 1 dikatakan tadi Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, ya, kota atau daerah namanya Sitim ini, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalam-malam mereka di sana sebelum Yordan. Jadi, nah ini rangkaian kalau kita baca dari Yosua pasal 1 sampai 6 itu semuanya saling berkaitan. Nanti di pasal 4 masih nyebut lagi sungai Yordan, ya. Jadi ini saya akan bagikan suatu peristiwa yang cukup pendek. Tapi kalau kita mau lebih jelas, Bapak Ibu bisa baca sendiri di 1 sampai 6. Dan waktu mereka jalan dari Sitim sampai ke sungai Yordan, mereka bermalam di situ, ya. Mereka bermalam di situ, dan mereka berhenti di tepi sungai Yordan. Nah, kita akan sedikit belajar tentang sungai Yordan. Saya belum pernah ke Israel. Bapak Tony dengan Ibu Lani pernah ke Israel, pernah ke sungai Yordan, ya. Nah, sungai Yordan yang sekarang adalah sungai yang tidak sama dengan ribuan tahun lalu. Perubahan iklim, ya, kenaikan suhu bumi dan sebagainya membuat sungai Yordan itu kelihatan kayak sungai Maruni, kayak sungai kecil aja gitu, ya. Jadi kalau kita baca ayat ini terus kita bandingkan dengan kali Maruni, nggak ada hebat-hebatnya kok. Ini dibilangin kali bisa ngapain pakai kuasa Tuhan gitu kan? Dari sungai Yordan mandi di tengah-tengah kali, ya, kita mandi gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ya, nama asli sungai Yordan adalah Jordan Al-Urdun. Artinya ini sungai yang menurun, ya, alirannya menurun. Dan sungai Yordan ini hulunya itu dari Gunung Hermon. Hulu itu di atasnya mata air lah. Aliran yang mengalir dari sungai Yordan itu awalnya dari Gunung Hermon. Jadi ketinggian Gunung Hermon ini kurang lebih 3.000 kaki mdpl, ya. Dan semakin ke sini, semakin sungai Yordan ini semakin dari gunung semakin ke tepi, ke muaranya itu setidaknya ada 4 sungai yang menjadi satu ke sungai Yordan, ya. Jadi dari seluruh sungai Yordan yang utuh itu, yang garis utamanya, setidaknya ada 4 sungai yang bergabung dan menjadi satu untuk mengalir ke muara. Sungai Yordan ini merupakan sumber air yang sangat penting, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang bisa lihat di Timur Tengah, petanya itu sering muncul di berita. Israel serang Irak dan serang Israel. Di tengah-tengah itu ada Yordania, ya. Yordania itu sering lihat misil lewat, ya. Gitu. Mereka cuma menonton aja misil itu lewat. Yordania itu batasnya adalah sungai Yordan. Nah, paham kan jadinya? Oh, Yordan, sungai Yordan, makanya negara namanya Yordania. Jadi sungai Yordan ini membatasi wilayah Israel dan Yordania. Dan sungai ini merupakan penopang untuk kehidupan pertanian, ya, kehidupan secara umum. Makanya di dalam Mazmur pasal 133, Mazmur 133 dikatakan, ini Mazmur Daud, dikatakan begini: seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi sungai Yordan ini juga disebut sebagai sumber berkah, sumber kehidupan, karena dia menghidupi
apapun yang dialirinya itu sungai itu membawa kehidupan. Ya. Nah, berdasarkan bukti sejarah, ya, para arkeolog, ahli-ahli arkeolog itu menemukan fakta. Kalau kita baca di ayat 15, kita baca di ayat 15, kalau ibu bisa skip, ya, ayat 15 langsung ke bawah. Di situ dikatakan gini, ya, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah, saya nggak bisa pakai AI untuk bikin animasi, saya cuma bisa bikin sesuatu yang sederhana. Musim menuai ini adalah peralihan dari musim dingin ke musim yang lebih hangat atau musim panas. Jadi salju yang ada di Gunung Hermon itu mulai mencair. Nah, turunlah ke sungai Yordan. Jadi menurut catatan sejarah, kalau saat itu sungai Yordan sedang banjir-banjirnya. Kurang lebih begini, ya. Ini ilustrasi saja. Jadi sungai Yordan itu sedang banjir-banjirnya. Nah ini kurang lebih. Jadi yang sungai yang tadinya kecil tadi itu, kalau lagi banjir, ya, gambarnya seperti ini. Kelihatan ya? Itu ujung tepi ke tepinya itu 800 meter kurang lebih. Oh, saya waktu baca ini kebenaran saya jadi bayangan saya kayak Kalimantan kali SP itu kalau banjir biasa aja lah, gitu ya, bisa dilewati. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara 800 meter, ya, dengan the deepest point atau titik paling dalam itu sekitar 16 meter kalau lagi banjir. Dan ini diperhitungkan berdasarkan bukti-bukti sedimen-sedimen di pinggiran sungai. Itu mereka ukur, namanya tali benang ya. Coba kalau tepinya di sini, tepian saya tahu di deepest pointnya 16 meter. Dan ini tantangan yang tidak gampang, ya. Ini tantangan yang tidak mudah. Makanya kenapa di ayat Yosua pasal 3 ayat 1 tadi mereka bermalam 3 hari, ya. Mereka di situ 3 malam. Kenapa? Tidak dicatat dalam Alkitab, tapi saya percaya mereka nunggu sungai Yordan ini gimana cara lewatnya, ya. Gimana melewati sungai Yordan? Nah, timbul pertanyaan kan, Pak, tapi di pasal 2 kan ada 2 pengintai. Yosua mengirim 2 pengintai ke Yeriko kan? Gimana coba lewatnya? Pakai lukisan. Nah dulu, waktu Yosua mengirim 2 orang ke Yeriko, musimnya beda, bukan musim menuai. Jadi alirannya tidak sederas saat itu, ya. Musimnya beda, 2 orang bisa pergi, bisa balik lagi. Tapi kali ini musim menuai dan aliran sungai Yordan sangatlah luar biasa. Nah, kalau kita lihat situasi ini, ya, tentu ini adalah risiko. Yosua baru disuruh menjabat, menjadi pemimpin, disuruh ambil keputusan yang berat. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara di pihak Yosua pasti pikirnya apa? Harus butuh waktu panjang untuk memikir. Tapi saya percaya di dalam 3 hari itu, ya, saya percaya Yosua mengalami tuntunan Tuhan. Yosua mengalami tuntunan Tuhan, dan kita lihat di ayat selanjutnya, ya, kita lihat di ayat. Nah, di Yosua pasal 3 ayat 16, skip agak ke bawah. Waktu Tuhan perintahkan orang Lewi, bangsa Lewi, imam-imam Lewi, angkat tabut perjanjian itu jalan di depan. Ya, tadi di dalam ayatnya yang ke Yosua pasal 3 ayatnya yang ketiga dan 4, ya kan? Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu juga harus berangkat ke tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta kalau dimeterkan itu kurang lebih 900 meter. 1 hasta itu 45 cm. Kalau dikonversi ke meter itu 900 meter. Artinya apa? Ya, imam ini di depan, jalan dulu. Ya, begitu baiknya Tuhan. Imam ini yang di depan. Supaya apa? Tuhan yang membuka jalan.
Israel. Dikasih jarak 900 meter supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa lihat, oh ada sini. Dan kalau lihat banjir sebesar tadi, tentunya kita nggak bisa dekat-dekat, karena kita nggak akan bisa melihat seperti apa. Tapi kalau dari jauh, kita akan mulai melihat. Ya, ini perkiraan animasi ya, bukan animasi sih, foto ya. Perkiraan ketika Sungai Yordan itu terbendung. Seperti tadi, ketika dikalkulasi tingginya sekitar dari ujung ke ujung, dikatakan bahwa di Yosua pasal 3 ayat 16 dikatakan begini, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu, dari atas, melonjak menjadi bendungan, terbendung gitu ya. Jauh sekali di dekat Adam. Nah, ini saya lagi buat ilustrasi. Nah, ini yang namanya Adam. Ini kondisi sekarang, bukan nama Adam dan Hawa. Ini nama sebuah tempat ya, Adam. Itu kurang lebih jaraknya 32 km. Jadi mereka dulu nggak bisa bilang, oh sekian meter kira-kira gitu ya. Melonjak sampai ke tempat yang namanya Adam. Dan itu terbendung. Bapak Ibu sudah pernah ada bendungan yang kalau ada bendungan kemudian airnya rata di atasnya itu. Nah, terbendung kemudian kalau diukur permukaan rantanya sampai ke Adam itu panjangnya kurang lebih 32 meter. Jadi Sungai Yordan ini bukan tantangan yang gampang, tantangan yang Pak Sungai Yordan gampang Pak. Sungai Yordan ini punya tantangan sendiri. Ya. Dan di situ dikatakan di Yosua pasal 3:17, tetapi pada imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Jadi para imam ini buat tabut perjanjian duluan sampai ke sungai, kemudian sungai yang terbendung, dan mereka berdiri di tengah-tengah titik terdalam itu sampai semuanya menyeberang. Ya, artinya apa? Tuhan membuka jalan, ya, dan Tuhan tetap ada di tengah-tengah persoalan itu sampai selesai. Bapak Ibu sudah lihat ini luar biasa. Ya. Dan pengalaman inilah yang akan kita sama-sama belajar. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, mari kita pelajari pengalaman firman Tuhan ini. Kita alami secara pribadi. Dan di situ dikatakan, kenapa Tuhan buat demikian? Di Yosua pasal 4. Nah, lompat lagi kan? Makanya saya bilang sambil terhubung. Yosua pasal 4 ayat 23 katakan begini, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Nah, satu hal yang saya lihat luar biasanya Tuhan, kalau Tuhan bawa Musa dan bangsa Israel angkatan pertama lewat di laut Teberau, dan Tuhan melakukan mujizat laut terbelah, ya, mereka lewat, dan Tuhan pun meneguhkan bangsa Israel bahwa Yosua adalah orang yang dipilihnya dengan peristiwa yang hampir sama, tidak kalah menantang, tapi Tuhan pun menyertai Yosua. Tuhan menunjukkan sama bangsa Israel, aku nih menyertai Yosua, dan akulah Tuhan yang sama seperti waktu saya bawa Musa keluar dari Mesir, saya ini Tuhan yang sama kayak waktu itu. Dan inilah buktinya. Makanya ada selentingan, orang Kristen itu Tuhannya pengendali air. Enak aja gitu ya. Jangankan air, satu dunia, satu sesi alam semesta dia kendalikan. Amin. Siapa yang bisa mengendalikan matahari dan semua planet berputar secara simetris, secara paralel gitu ya? Siapa yang bisa mengendalikan bulan ya berputar? Siapa yang bisa mengendalikan musim? Siapa? Selain Tuhan kita. Amin. Hanya Tuhan kita yang bisa. Kalau mengendalikan air gampang, ya, cuma biasa itu ya. Tuhan jauh lebih dasar dari itu. Amin. Jadi Tuhan membuktikan kepada umat Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang sama waktu Musa keluar dari Mesir dengan bangsa Israel, laut Teberau, ya. Mereka
melintasi kemudian Firaun dan timnya, pasukannya mengejar, lalu mereka terkubur di dalam lautan. Dan Tuhan yang sama yang mengerjakan sesuatu yang mustahil di depan mereka, menyeberangi sungai Yordan mustahil dengan orang sebanyak itu dan akan pasti fatal. Tapi Tuhan tunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti pujian tadi, bagi Tuhan tidak ada yang. Nah, iman ini kita harus punya, iman yang barusan kita lihat, iman yang sesuai dengan bangsa Israel. Kita harus punya supaya kemustahilan yang kita hadapi dapat kita hadapi dengan kuasa Tuhan. Amin. Nah, dari peristiwa Sungai Yordan ini kita akan masuk. Ada 3 hal yang kita akan belajar, bahwa kalau bicara berjalan dalam kuasa Tuhan melalui ketaatan, maka ada 3 hal yang akan kita sama-sama belajar. Ya, pertama, wujud dari ketaatan dalam komitmen kepada Tuhan adalah bertindak sesuai tuntunannya. Nah, itu dikatakan di ayat yang keempat, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya. Di setiap musim hidup kita, musim, ya, kalau kita dalam kehidupan kita, coba kita merenung sebentar dalam setiap musim hidup kita. Tidak usah jauh-jauh, mungkin saya mundur sedikit 2-3 tahun, ya 2-3 tahun ya. Tahun 2019-2020 musim apa? Musim COVID ya. Musim COVID-19 ya. Musim COVID di mana semua orang pakai masker, semua orang install aplikasi. Apa namanya? Aplikasi apa? Bukan, satu lagi vaksin dulu. Ya, semua aplikasi, install aplikasi supaya ketahuan sudah vaksin berapa kali gitu ya. Musim COVID begitu menegangkan, begitu simpang siur beritanya, dan setiap musim ada masa sukarnya. Benar atau benar? Pak, saat ini saat masa-masa sukar. Dulu juga masa-masa sukar, cuma musimnya beda. Dulu masa sukarnya apa? Bapak Ibu tahu? Dulu sekali. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu masa sukar banget, bukan cuma masa sukar Pak, masa sukar banget. Ya, perang dunia kedua, ya, kemudian masa-masa Indonesia merdeka, perang-perang juga, itu masa sukar, tapi musimnya berbeda. Jadi bukan berarti Pak masa sukar sekarang masa sukar di sana. Bukan berarti dulu gak ada masa sukar. Dulu juga udah susah, dari dulu sudah ada masa sukarnya. Setiap musim ada masa sukarnya. Tapi di setiap musim itu kita nggak pernah tahu, waktu kita masuk di musim yang baru, kita nggak pernah tahu nanti seperti apa, betul? Kita nggak pernah tahu nanti mau jadi apa. Kita nggak pernah tahu nanti kita mau hadapi apa. Kita mau alami apa, kita nggak pernah tahu. Makanya dikatakan di sini bertindak sesuai tuntunannya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Anda mengalami musim yang baru, musim semi tadi, musim apa? Menuai, lagi banjir-banjirnya dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Saudara lagi mengalami tantangan sebesar banjir dan tidak tahu harus ngapain. Ya, bertindaklah sesuai tuntunan. Kenapa penting sekali? Karena tuntunan Tuhan sangat penting, karena kita sangat terbatas dalam menghadapi sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sangat terbatas. Ya. Dan kemudian tuntunannya merupakan pilihan yang terbaik bagi hidup kita. Selain itu juga tuntunannya memastikan kita bahwa Ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa bertindak sesuai tuntunannya? Sangat penting karena 3 hal tadi. Ya, kalau kita hadapi suatu persoalan yang baru atau persoalan yang berbeda, kita pernah bisa menebak endingnya, betul?
endingnya seperti apa. Kadang-kadang kita berharap Tuhan masalah ini kayak gini dong, gitu. Kita mulai berdiskusi dalam iman kita. Tuhan, saya pengennya kayak gini, masalah ini berat banget Tuhan. Kalau bisa lalukan daripada hidupku, gitu ya. Jadi kita sangat terbatas dalam menghadapi sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yosua belum pernah melewati kemustahilan, yaitu banjir Sungai Yordan, belum pernah. Dan di situ ada pesan Tuhan bahwa sebab jalan itu belum pernah kamu lalui, maka izinkanlah Tuhan ada di depan. Izinkanlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan jalurnya, Tuhan yang memberikan jalurnya. Kadang-kadang ya kita kalau berhadapan dengan suatu persoalan, kita mulai putar-putar. Saya pernah alami kayaknya. Nah ini gimana ya? Karena kita mulai kuras energi kita cari solusi. Sampai malam gak dapat solusi, susah tidur. Ya, kalau udah susah tidur mulai overthinking, pikir hal-hal yang seakan-akan bakal terjadi. Padahal belum tentu terjadi, tapi kita udah mikir sampai sejauh itu. Ya mulai overthinking. Ya saya pernah bagi VMM, pria-pria tidak bercerita tetapi overthinking. Ya, pria-pria tidak bercerita tapi stres. Nah, kita butuh tuntunan Tuhan. Karena tuntunannya merupakan pilihan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara kalau punya pilihan, ya, salah satunya adalah tuntunan Tuhan. Percayakah Bapak Ibu Saudara kalau tuntunan Tuhan itu yang paling the best? Percaya tidak? Dia yang mengetahui segala sesuatunya, Dia yang mengendalikan segala sesuatunya. Kalau Dia menuntun kita, maka itu sudah yang terbaik. Masalahnya mata kita secara jasmani nggak bisa lihat. Mana yang terbaik Tuhan? Masalahnya kayak gini, nggak mungkin, ya? Memang nggak mungkin. Tuhan kalau mau protes, Yosua kalau mau protes, Tuhan ngapain sih Tuhan kasih kita lewat Sungai Yordan lagi musim begini? Nanti lah tunggu 2 minggu, 3 minggu, sebulan, misalnya. Kan udah surut lagi kan? Tapi Tuhan mau tunjukkan sesuatu. Masalahnya bukan sungainya, tapi masalahnya Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya, Tuhan mau tunjukkan pencitraannya. Itulah masalahnya. Bukan masalahnya di sungainya. Ya. Seringkali kita lihat ke Sungai Yordannya. Masalahnya besar Tuhan. Dan kalau kita bisa memahami, dan ini sulit, Bapak Saudara, butuh iman, butuh keyakinan yang luar biasa. Makanya kenapa Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ya, perkatakanlah itu siang dan malam, waktu engkau duduk. Karena kita ini rentan sekali lemah dalam hal percaya sama tuntunan Tuhan. Kita rentan sekali khawatir. Makanya dikatakan di situ, tuntunan Tuhan merupakan pilihan yang terbaik. Bukan Sungai Yordan masalahnya, tapi Tuhan mau tunjukkan Sungai Yordan pun bisa takut sama kuasanya. Nah, tuntunan yang memastikan bahwa kita sekali-kali tidak pernah, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita berpikir Tuhan, kok saya sendirian ya? Ternyata Tuhan sudah di depan. Tuhan lagi bikin jalan buat kita. Tuhan lagi bikin jalan buat persoalan kita. Cuma kita nggak bisa lihat, kayak kita sendiri. Tapi satu hal, ya, kita punya Roh Kudus. Dia yang akan menuntut kita untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ya. Kalau dunia punya artificial intelligence, saya punya suatu bahasa yang saya punya. Ya. Kalau dunia punya artificial intelligence, udah banyak sekali. Ada Gemini, ada ChatGPT, ada DeepSeek, kenapa sih yang ikan paus? DeepSeek, macam-macam saudara. Kita punya SI, Supernatural Intelligence. Amin. Supernatural Intelligence. Ya, kecerdasan supranatural. Artinya Roh Kudus itu ya bekerja secara supranatural yang kita tidak pahami, tapi jawabannya menolong kita. Ya, Roh Kudus memampukan kita untuk melihat di mana Tuhan menuntun kita. Makanya kita nggak bisa banggakan pengalaman, kita nggak bisa banggakan pintaran kita, karena di setiap musim berbeda persoalan, berbeda tantangan. Yang kita butuh adalah tuntunan Tuhan. Poin kedua,
Wujud dari ketaatan dalam komitmen kepada Tuhan adalah menghormati otoritasnya, otoritas Tuhan. Ayat 5 dikatakan begini, ayat 5 ya, Yosua pasal 35 dikatakan begini, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu. Apa menghormati otoritas Tuhan itu seperti apa? Ya, saya boleh rangkum sedikit di depan. Menghormati otoritas Tuhan adalah dengan menghormati keberadaannya di dalam hidup kita, di mana Tuhan sebagai pribadi yang tertinggi dan termulia di dalam hidup kita, yaitu Tuhan sebagai Raja yang memerintah atas hidup kita, sehingga secara sadar kita tidak lagi hidup menurut keinginan diri kita sendiri, melainkan hidup menurut kehendak Tuhan. Saya minta tolong satu orang baca Galatia pasal 2 ayat 20 dengan suara yang keras. Galatia pasal 2 ayat 20, mungkin satu orang boleh berdiri dan baca. Silakan yang sudah dapat. Galatia pasal 2 ayat 20. Oke, baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Hidup yang dihidupi bukanlah melainkan Kristus yang hidup. Siapa yang percaya bahwa Kristus hidup di dalam dirinya? Amin. Gak usah ramekan aja. Nanti Bapak Ibu kayak tertuduh. Ya. Dikatakan bahwa Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus yang hidup di dalam kita. Barang siapa menerima nama itu, ya, nama Yesus, maka dia akan menerima hidup yang baru. Kenapa? Karena Yesus hidup di dalam kita. Kalau kita baca di ayat 5 ini, kuduskanlah dirimu, ya, saya mau pakai ilustrasi begini. Satu ketika seorang datang ke rumah saya, ketok pintu lalu, selamat pagi Pak, lalu, ya betul. Tolong bersihkan rumah Bapak, tolong besok pakai baju yang rapi, tolong besok tampil sebaik mungkin karena besok Pak Presiden mau datang ke sini. Ini contoh. Kira-kira apa yang saya lakukan? Gak mau ke sebelahnya, Pak Presidennya ke sebelahnya, jangan ke saya. Apakah begitu? Siap. Wah, pasti heboh. Ya, pasti heboh. Begitu utusannya pergi, pasti heboh. Saya akan berusaha yang terbaik supaya rumah itu layak untuk didatangi Presiden. Betul? Saya akan berusaha yang sebaik mungkin. Kalau bisa kode-kodenya diganti, kalau bisa dikasih parfum yang wangi, kalau bisa saya pel mungkin 2 kali. Ya. Kalau bisa saya bersihkan, saya pakai baju yang rapi, mandi mungkin cukur rambut, pokoknya terbaik. Keluarga semuanya tampilan terbaik. Besok Presiden mau datang. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Amin. Nah, ceritanya berbeda kalau pagi Pak, tolong besok siap-siap Presiden mau tinggal di rumah ini. Apa yang terjadi pada Presiden? Tentunya kerajinan tadi bukan cuma sehari, tapi seumur hidup. Nah, kalau Tuhan yang begitu luar biasa yang kita sembah itu berkata demikian, aku mau tinggal dalam hidupmu. Kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan untuk menghormati Dia? Kuduskanlah dirimu. Dan ini challenge-nya berbeda. Berbeda buat saya, berbeda buat Pak dan semua. Challenge-nya berbeda. Ya. Kalau kita mau menghormati Tuhan dalam hidup kita harus setiap hari diperbaharui oleh firman Tuhan. Kekudusan itu memang, Pak, kita kan manusia, nama juga manusia. Iya benar, kita manusia, tapi kita adalah manusia yang sudah diubah. Kita adalah manusia yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan berusaha untuk hidup kudus, selayak mungkin di hadapan Tuhan, selayak mungkin menjaga hidup kita, supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Presiden tinggal sama saya satu rumah,
kira-kira saya bisa nggak seenaknya apa ya? Seenaknya mau buat apa? Pasti saya akan menghormati. Ya, saya akan, Pak, izin Pak, udah sarapan? Mau sarapan apa? Nggak mungkin Pak, saya mau sarapan ini, mau nggak? Pak, sarapan hari ini minum kopi aja, nggak usah protes. Ya, kalau presiden tinggal sama saya akan betul-betul berusaha sebaik mungkin supaya dia berkenan, supaya dia, karena otoritasnya ada sama dia. Ya, otoritasnya sama presiden tertinggi, ya, otoritas tertinggi sama dia. Dan Tuhan pun begitu, otoritasnya tertinggi ada sama Tuhan. Kalau dia yang tinggi itu mau berkenan masuk dalam hidup kita, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih mulia? Tentunya Tuhan. Makanya ini suatu yang secara manusia ada, ya, memang agak sulit untuk dipahami. Tapi bayangkan, kita ini adalah gerejanya, ya, bait sucinya, dan Tuhan itu mau tinggal dalam hidup kita. Mari hormati otoritas Tuhan. Itu sebabnya kenapa kalau kita berdoa, Bapak Ibu tahu nggak? Saya mau refresh kembali. Kenapa kita kalau berdoa harus pakai dalam nama Yesus? Habis Bapak bilang biasa begitu, saya ikut saja. Bapak dong biasa begitu ya, ya tuh ikut saja. Ya. Kenapa kita kalau berdoa, kita kalau mengatakan sesuatu kita pakai dalam nama Yesus? Karena nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang punya otoritas. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu di tengah jalan, stop, atas nama polisi Republik Indonesia, berhenti, nggak boleh lewat. Gila di atas bawah ini. Siapa jadi? Saya mau lewat saja. Tapi beda kalau Bapak Ibu pakai seragam polisi, kemudian pegang tongkat komando, stop, atas nama polisi Republik Indonesia, jangan lewat sini. Kira-kira turut nggak? Siapa? Siap. Balik Pak. Ya. Otoritasnya bukan pada kita, tapi nama Yesus. Waktu kita berdoa, Tuhan, biarlah ini, biarlah itu, saya ingin begini ya Tuhan, saya ingin begitu, amin. Itu hanya jadi kata-kata saja, hanya kata-kata yang tidak punya kuasa. Tapi ketika kita taruh di akhir itu di dalam nama Yesus, kita taruh otoritas itu, sehingga doa-doa kita menjadi sesuatu yang berkuasa. Jadi nama Yesus bukan cuma latah-latahan, bukan cuma ikut-ikutan, tapi selalu ada otoritas di situ. Bahwa apa yang kita mohon, apa yang kita berdoakan, di belakangnya ada otoritas Tuhan yang meng-cover semua itu. Dan itu bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi beda ya. Sekarang udah dalam nama Yesusnya bukan latah ya, bukan ikut-ikutan, tapi ada iman di dalam situ. Aku percaya Tuhan akan memelihara hidupku di dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan terjadi bukan karena kita, tapi karena otoritas Tuhan. Oke? Siap? Mau menghormati otoritas Tuhan? Ya, lakukanlah itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, melangkah sesuai perintah. Di ayat ketiga dikatakan begini, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Dikatakan apa? Segera sesudah kamu melihat. Tidak dibilang begini, setelah kamu melihat, terserah kamu nanti mau kapan mau jalan. Gak bilang begitu saudara. Segera sesudah kamu melihat. Segera sesudah kita percaya Tuhan sudah menuntut kita, haruslah kita berjalan, haruslah kita melangkah. Ya. Kenapa penting untuk melangkah sesuai dengan perintahnya? Karena melangkah sesuai perintahnya adalah bukti kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita menghadapi kemustahilan. Waktu kita memutuskan melangkah, kita sudah percaya, kita yakin Tuhan menolong. Dan yang poin kedua dikatakan begini, mujizat terjadi ketika kita memutuskan untuk melangkah. Sungai Yordan itu terbendung duluan atau ketika mereka melangkah? Ketika Imam Lewi mengangkat tabut dan melangkah, di situ dikatakan, kalau Bapak Ibu baca di 8 ayat 8 dan seterusnya,
Waktu Imam Lewi menginjak tepi sungai, menyentuh air itu, maka terputuslah aliran air dan terbentuk. Jadi jangan terbalik. Mereka tidak lihat mujizat dulu baru melangkah, tapi melangkah mendatangkan mujizat. Amin. Kita nggak bisa berdoa saja tanpa bertindak. Kita nggak bisa berdoa lalu Tuhan tunjukkanlah mujizatmu dulu supaya aku percaya. Ini terbalik sih. Tapi yang bisa kita lakukan adalah aku mau percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Aku mau percaya dan aku berlangkah. Saya mau melangkah. Saya mau percaya dan saya mau melangkah. Saya percaya banyak kesaksian di hidup kita, dan ketika kita melangkah baru pertolongan Tuhan terjadi, baru mujizat Tuhan terjadi. Amin. Yang belum melangkah, maukah Anda melangkah menghadapi kemustahilan? Ya, berperanglah bersama Dia. Otoritas ada di dalam nama Yesus. Libatkan Tuhan, jalan di depan, dan izinkan Tuhan menuntun kita. Benang merah dari 3 poin ini ya adalah iman. Benang merah dari ketiga poin ini adalah iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, saya bacakan, saya dikatakan begini: karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham nggak tahu Tuhan suruh kemana. Tetapi karena iman Abraham taat. Jadi sebelum Anda taat, apa yang harus Anda punya? Iman. Supaya waktu kita bertindak sesuai tuntunannya karena iman. Menghormati otoritasnya karena iman. Melangkah sesuai perintahnya karena iman. Ya. Karena iman Abraham taat. Bukan terbalik. Abraham taat baru dia muncul iman. Ya. Alkitab mencatat karena iman Abraham taat. Sekalipun Tuhan suruh dia jalan kemana, nggak tahu. Tapi dia mau taat dulu. Karena dia percaya, iman percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah kalau nyuruh. Tuhan nggak pernah salah kalau kasih perintah. Amin. Kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal 11 ayat 1 pasti udah tahu iman adalah dasar. Oke, tapi apakah benar iman itu jadi dasar dalam hidup kita? Maka iman itu menjadi yang paling awal dulu, baru yang lain mengikuti, taat, setia, ya. Iman yang menjadi dasar. Apakah Bapak Ibu Saudara akhir-akhir ini masih punya iman sama Tuhan tidak? Masih mempertahankan iman tidak? Makin kesini makin dunia makin aneh, dunia makin tidak jelas. Masihkah kita punya iman atau tidak? Ya. Ketika kita punya iman, kita akan dimampukan untuk taat. Amin. Saya mengganti situasi di sana. Ada satu kalimat yang saya mau tunjukkan pada Bapak Saudara jemaat Tuhan. Kalimat yang membuat saya excited sekali. Satu quotes ya. Dikatakan begini: you never know how strong you are until being strong is your only choice. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuatmu, kuat kau, sampai menjadi kuat adalah pilihan satu-satunya. Firman-Nya ada di 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Saya dan kita boleh berdiri. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Kita baca dengan suara. Oke, kita baca yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Kita nggak akan pernah tahu seberapa kuat kita kalau menjadi kuat itu merupakan satu-satunya sekarang. Jadi kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Katakan sebelahnya begini, ayo, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Yesus. Amin. Jadilah kuat. Being strong. Come on, ayo. Jadilah kuat. Karena itulah yang memampukan kita. Amin. Saya mau menyanyikan lagu yang tadi sama-sama biar mengimani firman Tuhan kita. Bagi Tuhan tak
Dengan iman kami mau katakan bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang membawa Musa dan bangsa Israel melewati laut yang berlalu. Tuhan yang membawa Yosua dan umat Israel melewati sungai Yordan. Tuhan yang sama yang saat ini kami sembah. Tuhan yang sama yang saat ini kami memohon. Tuhan yang sama yang saat ini kami memohon pertolongan. Dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Secara manusia kami melihat keadaan yang kami hadapi mungkin mustahil, tapi kami percaya bagimu tidak mustahil. Karena kuasa-Mu jauh melebihi apa yang menjadi mustahil bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami memiliki iman dan kami mau tahan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tolong kami untuk menghormati otoritas Tuhan dalam hidup kami, supaya ketika Engkau berkuasa dalam hidup kami, sesungguhnya bukan kami saja yang hidup, bukan kami yang hidup yang lama, tapi Engkau yang hidup di dalam kami dan kami memiliki hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat setiap umat Tuhan tempat ini maupun yang onsite maupun yang online. Kiranya kami mau menerima berkat firman Tuhan di hari ini dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Kami boleh lihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan masih memegang kendali atas hidup kami. Tuhan masih menolong kami melewati kemustahilan. Kami mau lihat dan kami mau saksikan semua itu ketika Tuhan bekerja. Dan kami mau pastikan bahwa kami percaya sepenuhnya bahwa kebenaran firman Tuhan melampaui kenyataan hidup kami. Kebenaran firman Tuhan mengatasi setiap kemustahilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan, sebab Kau yang layak menerima semua ini. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus semua yang berkata oleh firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Sambil mempersiapkan persembahan ibu, kita akan melihat info selama setahun. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerahnya. Hari ini kita dapat beribadah bersama. Berikut info selama sepekan untuk menjadi perhatian kita. Ibadah raya tetap dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Timur di gedung gereja GKPD di Manokwari. Jemaat diundang untuk hadir tepat waktu dan mempersiapkan hati untuk bersekutu bersama dalam hadirat Tuhan. Sekolah minggu juga berlangsung setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Timur di ruang pelaksana. Kami mengundang para orang tua untuk mendukung anak-anak mereka mengikuti kegiatan ini agar mereka dapat bertumbuh dalam mengenal akan Tuhan sejak usia dini. Kemudian, ibadah imej akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 13 Juli 2025 pukul 18 waktu Indonesia Timur di gedung gereja GKPD di Manokwari. Selanjutnya, ibadah syahid akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 pukul 18 waktu Indonesia Timur di gedung gereja GKPD di Manokwari. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat mengalami perlindungan rohani. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera menghubungi kontak yang tertera di layar agar para pemimpin kesan dapat membantu Anda. Kesan Yosua bertempat di keluarga Bapak Jeffrey dan Ibu Vera di Biang Kakek Mangkok Amban. Kesan Mana bertempat di keluarga Bapak Sumiono Demosi. Kesan Blessing bertempat di keluarga Bapak Simpson dan Bapak Ami di Latando. Kesan Jawa Pencireng bertempat di keluarga Indiaga di Rereng Puncak. Kesan Karis bertempat di keluarga Bapak Heri Datu di Rereng KPR. Kesan Su bertempat di saudara Iwan di Panindi. Kesan Yatal bertempat di saudari Monika di Sanggen. Kesan Kudus bertempat di saudari Lucy di Panindi. Kesan Kristos bertempat di saudara Reynold dan saudari Glory di Latando.
Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari terus setia dalam persekutuan dan bertumbuh dalam iman sehingga kita mengalami level A. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Firman berkata bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami dan Engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan Firman-Mu meneguhkan setiap kami, Firman-Mu yang menuntut hidup kami, biar kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, biar kami berjalan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan, dan kami dapat menghargai kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang menjadi berkat bagi kami di siang ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkat Abraham, Ishak dan Yakub meliputi kehidupan keluarga supaya Pak Agung Tuhan, Engkau ada bersama dengan dia dimanapun dia berada, pekerjaannya, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami akan berikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau yang sudah memberikan terlebih dahulu yang terbaik buat kami Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Sekolah kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha dan bisnis kami diberkati. Dan biarlah Tuhan, bukan uang yang kami persembahkan, tapi seluruh hidup dan kehidupan kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus sudah memberkati.
atau puji-pujian. Dan satu mengingatkan saja untuk anak image sebentar malam jam 6 sore hari ibadah intensitas ini, mari yang jiwa muda dan yang muda-muda silakan boleh datang ke ibadah. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi siang hari ini. Mari saya ikut oleh saudara bisa berdiri. Kita akan berdoa. Segala pujian syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan, kami sungguh menikmati berkat kebaikan Tuhan. Dan awal pertengahan hingga akhir ibadah ini sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu hal yang kami rindu, bahwa sepanjang minggu berjalan Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami, dan Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa kami tidak sendiri, bahwa Engkau sudah menolong kami. Dengan iman kami terima pertolongan Tuhan, sehingga di dalam hari-hari kami akan melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah lewat perjalanan hidup kami di setiap musim, kami tetap percaya dan kami tetap mengalami kebaikan pemeliharaan Tuhan. Engkau yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami, Engkau akan menuntut kami, Engkau akan memampukan kami. Bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun dapat kami hadapi bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Mari usaha jemaat dan kita katakan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus semua yang telah menerima berkat katakan amin. Demikian ibadah kita di hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.